Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ayol ikhwah. Sa'idatu mubarakah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Tayyib. Qabla tubda ad-dirasah haya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Alhamdulillah fi hadhihi lailah al-mubarakah nahnu nastati'u an najtami'a li-ishtiraki ad-daurah al-arabiyyah fi halis sihha wal afiyah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tayyib. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kemarin bisa lihat video rekaman sebelumnya agar bisa langsung mengikuti materi selanjutnya. Tayyib, untuk hari ini saya akan sedikit murojaah terkait materi kemarin dan melanjutkan waktu gangguan sinyal, yakni tepatnya pada ciri-ciri fi'il mudhari'. Kita teman-teman, hal sauti masmu' jayyidan, apakah suara saya terdengar dengan baik? Baik, baik. Tayyib, alhamdulillah. Jadi kemarin kita bahas bahwa fi'il, kata kerja itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada fi'il madhi, ada kalanya fi'il mudhari' dan ada kalanya fi'il amar. Fi'il madhi itu adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja yang mana kata kerjanya itu sudah dilakukan seperti nasoro. Dia laki-laki telah menolong. Fataha telah membuka. Qoro'a telah membaca. Misalnya lagi manaha telah memberi. Syahada telah menyaksikan. Itu namanya fi'il madhi. Kemudian kalau fi'il mudhari adalah bermakna kata kerja yang bermakna sekarang atau sedang. Misalnya yadhabu, dia pergi. Aqra'u, saya sedang membaca. Yansuru, dia sedang menolong. Satu misal lagi, usaidu, saya sedang membantu. Adrusu, saya sedang Baca. belajar. Tayyib. Itu tadi terkait fi'il mudhari'. Adapun contoh-contohnya ya teman-teman terkait fi'il mudhari'. Contoh-contohnya itu yang pertama didahului oleh amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Amil nawasib itu sebuah istilah yang mana amil tersebut buka kurung huruf-huruf berikut ini menjadikan kalimatnya itu beri'rab nasab. Menjadikan kalimatnya itu beri'rab nasab. Apa itu i'rab nasab? I'rab nasab itu istilah untuk kalimat yang mana salah satu harokatnya itu berharokat fathah. Satu misal, yadrusu. Kalau kemasukan amil nawasib atau huruf nawasib, anlan idan kai itu nanti harokat akhirnya dibaca fathah. Yang awalnya yadrusu dibaca yadrusa. Ayyadrusa. Ayyadriba. An aqra'a. An ajlisa. Ayyang duro. Ya. Lan 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 azhaba. Jadi ketika jatuh setelah amil nawasib, anlan idan kai tersebut, ya, maka harokatnya itu, maka i'rabnya itu beri'rab nasab. Salah satu tandanya adalah berharokat fathah. Nah, jadi ketika kok ada kalimat kok jatuh setelah an, lan, idan, kai, maka dipastikan kalimat setelah itu adalah fi'il mudhari'. Nah, kemudian yang kedua, kemasukan amil jawazim. Amil jawazim itu apa? Sama dengan definisi atau istilah dari amil nawasib. Bedanya hanyalah di situ ketika jatuh setelah huruf ini, yaitu lam, la, nahi, dan in, itu nanti kata kerjanya menjadi harokat sukun.
beri'rab jazm dalam tanda kutip. Jadi satu misal, ketika kemasukan an ayyaqra'a, tapi kalau kemasukan lam yaqra. Jadi harokatnya menjadi sukun. Lam yansur, lam yadhab, la taqra. Harokatnya menjadi sukun, harokat akhirnya. Jadi ketika didahului oleh huruf lam atau la atau in, itu nanti harokat akhirnya adalah sukun. Nah, bisa dipastikan kalau jatuh salah satu dari lam, la nahiyah, dan in, itu nanti harokatnya sukun. Atau i'robnya sukun, salah satu tandanya adalah i'robnya jazm, afwan, salah satu tandanya adalah sukun. Makanya lam yakra, lam akra, la tadhab, la tangsur, la taftah. Nah, ketika kemasukan huruf tersebut, maka harokat akhirnya salah satunya adalah berharokat sukun. Makanya di situ contohnya lam yafham. Lam yafham. Ayyub. Kemudian didahului oleh huruf tanfis. Huruf tanfis ini saufa atau sin ya. Saufa atau sin. Huruf tanfis itu apa? Saufa atau sin. Jadi istilah untuk menyebutkan sin atau saufa gitu ya teman-teman ya. Nah, sin ini menunjukkan lil qarib. Satu misal sa'aqra'u, saya akan membaca. Kalau pakai saufa itu nanti ya dulu ala zaman al-ba'id, menunjukkan keterangan waktu yang agak lama. Satu misal saufa adhabu ila qaryatik. Kelak atau nanti saya akan pergi ke desamu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berawalan huruf mudharaah, teman-teman. Berawalan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu apa? Ya, ta, nun, dan alif. Bisa dipastikan kalau teman-teman melihat kalimat, kok kalimatnya itu didahului oleh salah satu huruf ini, ya, ta, nun, atau alif, maka dia fiilnya fiil mudhari. Satu misal, Yang aqra'u. Aqra'u itu kan alif. Awalnya pertama kan huruf alif. Nah, alif di situ merupakan tanda dari fiil mudhari. Yaqra'u, taqra'u, nakro. naqra'u. Nah, huruf-huruf tersebut itu merupakan tanda dari fiil mudhari. Tapi teman-teman tidak serta-merta semua kalimat kok didahului oleh ta itu kalimat fiil mudhari. Tidak. Perlu diketahui, ini hanya segi dari ciri-ciri bentuknya saja. Jadi teman-teman kalau misalnya menjumpai kalimat itu didahului tak, oh ini fiil, belum tentu. Bisa jadi dia kata benda. Seperti tilfazun. Tilfazun kan didahului tak, tapi Hmm. dia secara terjemah bukan kata kerja, melainkan kata benda. Nah, yang di sini dimaksud apa? Yang di sini yang dimaksud adalah ketika di samping dia berupa kata kerja, dia juga didahului oleh ya, nun, ta, dan alif. Tayyib. Tilka hiya asyarh minni al-qalil. Hal indakum as-su'al fima yata'ala bi hadhihi al-madah. Apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait materi ini? Berarti tinggal dilihat apa pembicaraannya ya. Naam, tayyib. Jadi konteksnya atau teksnya Konteksnya. itu menunjukkan makna apa yang pertama. Kalau tidak dimengerti, yaitu dilihat terjemahnya terlebih dahulu. Tayyib, khalas, indakum as-su'al. Saya Ada. Ustadz, Naam, tafadhal, Ukhti Aisyah. amil amil jawazim, amil
Yang itu yang jadi nasab sama Ya, itu dua itu mempunyai arti tersendiri tidak Ustadz? punya. Nah, itu bisa dilihat di terjemahnya. Ukti ada bukunya? Eh, sedikit ada sedikit. Ya emang dikit. Emang dikit. Kayak lan itu tidak akan, idan jadi, kai supaya. Kalau an itu hanya tambahan saja untuk sela-sela fiil dan fiil. Satu misal, uridu an adhaba. Uridu an adhaba. Annya tidak dimaknani, tidak diterjemah. Uridu an adhaba, terjemahnya adalah saya ingin pergi. Jadi untuk pemisah antara dua fiil. Kayak bahasa Inggris itu dipisah dengan to. Saya ingin pergi. I want to go. Nah, tidak I want go tidak. Baik. Kaifa ukti Aisyah? Tadi yang lan tidak akan ya Ustadz. Nah, lan tidak akan idan jadi kai supaya. Oke, syukur Nah, Ustadz. Ustadz. afwan, afwan. Baik. Ustaz, Baik. an lan id dan kai itu amil yang menasabkan fi'il mudhari, Ustaz. Nah, sahih. Berapa Ustaz amil yang menasabkan fi'il Ini ada mudhari? 4. Yunsobu al-fi'lu al-mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibi al-arba'ati. Kalimat fi'il itu dibaca nasab ketika didahului oleh salah satu amil nawasib yang ada 4 ini, yaitu an, lan, idan, kai. Syukron Ustaz. Afwan. Ustaz, Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu ada lam yalid wa lam yulad. Yalid yuladnya itu termasuk mudhari apa gitu? sahih mudhari. Nah, sahih. Didahului oleh lam. Lam Lam. yalid. Pertama didahului lam, kedua terdapat huruf mudharaah yaitu ya. Yalid, ya. Itu merupakan huruf mudharaah. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Dan lam itu termasuk kalimat yang membuat jazm, artinya sukun. Makanya di situ harokatnya sukun. Lam yalid. Ya. Bukan layid, lam yalida atau yalidu. Melainkan lam yalid. Taib, khalas. As-soal al-akhar fima yata'alaq bi aksamil fi'li terkait pembagian fi'il. Khalas, mafi. Apa ini di khalas? Khalas apa artinya? Khalas itu sudah. Khalas Sudah itu sudah. lama belum? Lama belum. Khalas, mafi soal. Tidak ada pertanyaan. Kalau di setiap huruf itu kan ada bagian-bagian bawahnya itu lagi penjelasannya gimana itu? Oh, yang itu. Bentar. Saya perbesar. Khalas ya. Oke. Alif. Ya. Khalas, semuanya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Solas, solas. Baik.
Jadi di situ ada alif ya. Alif ini. Alif di situ menunjukkan mutakalim wahdah. Artinya orang yang berbicara. Satu misal akra'u. Saya sedang membaca. Ansuru. Saya sedang menolong. Adhabu. Saya sedang pergi. Lah alifnya itu mutakalim wahdah. Menunjukkan orang yang berbicara sendiri. Oke. Seperti adhkuru, saya sedang menyebutkan. Kemudian nun. Nun itu apa maksudnya? Mutakalim ma'al ghair. Yaitu orang yang berbicara bersamaan dengan orang lain. Atau dalam bahasa Indonesia disebut terjemahnya kami. Kami. Misalnya nakra'u. Kami atau kita sedang membaca. Nadhabu. Kami atau kita sedang pergi. Jadi nunnya di situ adalah mutakalim ma'al ghair. Orang yang berbicara bersamaan dengan orang lain. Kemudian tak. Tak di situ apa? Tak di situ menunjukkan mukhotob, orang yang diajak bicara. Atau mukhotobah. Satu misal, tadhabani, kamu perempuan sedang pergi. Orang yang diajak bicara ya, kamu perempuan sedang pergi. Atau tadhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Cuman istilahnya aja di situ disebutkan mukhotob, orang yang diajak bicara atau mukhotobah. Kemudian kalau perempuan, misalnya tadhabu, tadhabu itu artinya bisa perempuan yang pergi. Dia perempuan sedang pergi. Ya. Tadhabu atau takra'u. Jadi tadhabu sama tadhabu itu bermakna dua. Bisa kamu laki-laki sedang pergi, bisa juga dia perempuan atau ya dia perempuan sedang pergi. Jadi tadhabu taknya itu merupakan mu'annas ghaibah. Mu'annas itu perempuan, ghaib itu tidak ada. Dalam bahasa Indonesia ya dia orang ketiga. Nah, itu istilahnya demikian. Kemudian kalau ya ini artinya apa? Mudzakkar ghaib. Mudzakkar itu laki-laki, ghaib tidak ada. Artinya dia laki-laki. Seperti yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Yansuru, dia laki-laki sedang menolong. Yadhabu, dia laki-laki sedang pergi. Kemudian kalau jamak muannas salim ini adalah menunjukkan banyaknya perempuan. Ya, misalnya yaqra'na, mereka perempuan sedang membaca. Yadhabna, mereka perempuan sedang pergi. Yang surna, mereka perempuan sedang menolong. Nah, itu namanya jamak muannas ghaibah. Taib. Jadi yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi, yang minimal teman-teman paham bahwasanya fi'il mudhari' itu salah satu tandanya didahului oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa? Alif, nun, ta, ya atau disingkat anita. Gitu teman-teman. Taib. Halidakum soal fima yata'allaq bihadhil madah. Saya nanya Ustadz, Taib. kalau sudah misalnya kata azhabu atau azlisu akro, itu tidak perlu lagi di depannya disebutkan anaknya, misalnya anak azlisu, anak azhabu, anaknya. Nah, taib. Jadi ketika hanya untuk latihan ngomong, itu boleh dikasih ana adhabu, anta tadhabu, anti tadhabina. Tapi juga nggak salah kalau ngomongnya itu hal tadhabu ilal madrasah, apakah kamu akan pergi ke sekolah? Boleh-boleh saja. Jadi antara disebutkan sama tidak disebutkan itu benar kedua-duanya. Cuman biasanya kalau untuk praktek ngomong, itu biasanya seorang gurunya memberikan contoh ketika ana, fiilnya nanti dikasih alif ya. Ana adhabu. Kalau anta,
alifnya diganti ta, anta tadhabu. Kalau anti, taknya sebelumnya diganti dengan ta dan ya nun, anti tadhabina. Kalau nahnu diganti dengan nun huruf awalnya yaitu nadhabu gitu ya. Jadi hanya untuk apa ya? Untuk mempermudah mengingat saja. Tapi kalau disebutkan dan tidaknya itu sama-sama benar. Baik. Baik. Baik, kelas ya. Untuk sekarang silakan teman-teman sebelum melanjut ke sini silakan buat 5 kata kerja berikut dengan fi'il madhi, mudhari dan amar. Silakan saya tunggu. Kalau sudah saya beri waktu 5 menit. 10 menit deh, 10 menit. Kalau sudah bisa langsung angkat tangan dan sebutkan kata kerjanya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Akhi Izzuddin, na'am. Afwan Ustaz, Na'am. berapa yang disebutkan Ustaz? Oh, 5. Oh 5. Nah, syukron. Afwan. Waktunya 5 menit ya. Kalau ada yang sudah, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya saya lanjutkan. Teman-teman bisa lihat kamus ya. Biar apa? Biar tambahannya, biar ada tambahan kosakata. Nah, Wahyu Zudin, tafadol. Nah, Ustaz. Tayyib, udkur. Al-awwal Mm-mm. kataba yaktubu uktub. Mm-mm. 2. Sani. Jalan yajlisu ijlis. Naam, sahih. Al-thalith kanasa yaknusu uknus. Karena saya yaknusu uknus. Naam, tayyib. Tanda-tanda fi'il mudhari itu apa? Ada huruf tambah di awal. Ah, Sahih, Tad. huruf apa itu namanya? Eh, Huruf? mudorah bukan, Tad? Naam, sahih. Huruf mudhari'ah. Akhi Mudorah. Izzuddin ngeprint filenya atau ada buku di sebelahnya? Tidak, Tad. Hah? Pakai PDF, Tad. Pakai PDF. Oke, saya sarankan beli buku atau fotokopi buku nahwu ya. Biar nggak ngawang ya. Biar nggak ngawang. Biar nggak, ya ya biar nggak ngawang. Ngawang itu apa ya? Mengambang gitu pembahasannya. Tanpa ada
landasan buku yang dibaca. Nah, sahih, Akhi Izzuddin. Ukhti Likaila. نعم أستاذ. Nah, Udkuri. الأول Mm-mm. شرب يشرب اشرب Mm-mm. قتل يقتل اقتل Mm-mm. ذهب يذهب اذهب Nah, tayyib. Tanda fi'il madhi itu apa? في الماضي أستاذ. Mm-mm. Ayo, tanda fi'il madhi itu apa? Ada kata saufa. Itu fi'il mudhari'. Oh, Oke, bedanya fi'il madhi, mudhari' dan amar apa? fi'il madhi itu untuk lampau. Mm-mm. Fi'il mudhari'. Mudhari yang akan datang. Fi'il amar. Perintah. Salah satu ciri dari fi'il madhi apa? Fi'il madhi. Dhamir rafa mutaharrik. Nah, tayyib sahih. Kemudian Ukhti Rosi Nur Solihah. Tafadhali. Hadir. Naam, tafadhali. Nama ya namu nam. Mm-mm. Istaiqadha yastaiqizu istaiqiz. Naam, sahih. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. Fi'il amarnya Loh, apa? Ji. ganti-ganti. Ganti nggak tahu. Ja'a yaji uji. Apa ya? Ta'al. Oji. Naam. Syaraba yashrabu ishrab. Naam, sahih. Khalas. Akala yakulu kul. Kul, naam, khalas. Dan ciri-ciri fi'il mudhari' apa? Ciri-ciri fi'il mudhari itu masuknya amil nawasih. Naam, sahih. Sahih. Walaan Akhi Raffi Hakim sebutkan satu contoh. Kemudian masuknya amil jawazim. Khalas Ukhti Nur Solihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala yaksilu iksil. La'iba yal'abu il'ab. Naam, sahih. Akala yakulu kul. Naam, sahih. Tanda fi'il madhi itu apa? Salah satu tandanya. Halo, Akhi Raffi. Afan Ustaz lah Arif. Oh, lah Arif. Sedang fotokopi bukunya. Mojud. Maujud, undur. Lihat. Akhi Raffi posisi sedang belajar atau gimana? Sekolah atau kuliah atau apa? Mafi amal Ustaz, gak ngapa-ngapain. Oke. Dulu pernah mondok? Nah, itu di bawah kitab Nahwu Sorofnya. Biar nggak ngambang. Ada. Hah? Maaf ya, Ustaz, nggak ada penjelasannya di sini. Maafi. Yang di PDF yang saya kirim itu loh. Akhi Raffi sudah mondok berapa tahun?
Eh, salah sanawat, Ustaz. Oh, 3 tahun. Sudah pernah belajar nahwu sorof ya? Halo akhir-akhir. Naam, Ustaz. Pastinya sudah pernah belajar nahwu sorof kan? Soihan, Ustaz. Aywa. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir dan jangan gundah gulana ya. Apabila itu sedikit banyak yang difahami, bukan semuanya. Ya karena demikian nahwu sorof itu tidak butuh waktu yang sebentar, apalagi hanya 20 kali pertemuan. Tayyib akhir Raffi Hakim aja nggak tahu ya tandanya fi'il madhi. Sudah 3 tahun padahal. Tayyib akhi Haidar tafadhol. Boleh lagi belajar. Tayyib sebutkan 2 contoh saja. Dorobayat beribu, dorobayat beribu idrib, Naam sahih. nasara yang suruh unsur, Sahih. nah, Tayyib. Tanda fi'il mudhari apa? kenapa? Hah? Halo? Halo, putus-putus. Caranya. Suara saya putus-putus. Iya, Ustaz. Jaringannya mungkin yang di Akhi Haidar Ali. Tayyib, saya skip ya. Akhi Yahya. Pertama, pertanyaannya apa sih? Tanda fi'il mudhari. Eh, tanda fi'il mudhari itu didahului oleh huruf ya. Ya, naam sahih. Tayyib, khalas ya. Selebihnya nanti akan saya tanyakan pada materi kali ini ya. Saya akan lanjutkan. Tayyib, bisa dilihat, bisa disimak di PDF-nya. Di situ ada fi'il mujarad dan mazid. Fi'il mujarad dan mazid. Mujarad itu artinya apa sih? Sepi dari huruf tambahan. Ya, jadi ada kalimat kata kerja itu aslinya demikian tanpa ada huruf tambahan. Seperti ya kalau dalam bahasa Indonesia tolong. Tolong dalam bahasa Indonesia itu huruf asli. Tolong ya. Kalau ada tambahan menolong itu tambahan. Menolong. Menolongi tambahan. Saling menolong tambahan. Tapi kalau menolong saja itu huruf aslinya demikian. Lah, dalam bahasa Arab itu juga ada huruf asli dalam kalimatnya dan ada kalanya tambahan. Kalau tambahan ini disebut mazid. Ya, kalau tambahan ini disebut mazid. Kalau tanpa tambahan itu disebut mujarad. Ya, kalau tanpa tambahan disebut mujarad. Kalau sulasi, di sini ada sulasi. Sulasi itu maksudnya apa? Huruf aslinya terdiri 3 huruf. Ada 3 huruf asli dalam kalimat tersebut. Ini gampangannya yang kalian teman-teman lihat itu adalah gampangannya rumus mentasrif atau rumus untuk merubah kalimat kata kerja menjadi kata benda. Ini namanya tasrif. Ini kita sudah masuk ke sorof. Di situ ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Ini saya sudah buat bednya. Apa itu? Contohnya saya share lagi.
Bisa terlihat teman-teman? Naam. Fa'ala yaf'ilu itu disebut wazan ya, wazan. Wazan. Terjemahnya apa Pak wazan? Wazan kalau terjemah timbangan ya. Timbangan kalau secara terjemah. Tapi bukan berarti terjemah itu menunjukkan definisi, bukan ya teman-teman. Ini istilahnya namanya wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah ini gampangannya wazan untuk setiap contoh dari kata kerja. Misalnya, fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Nasoro yansuru itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian satu misal lagi doroba yadribu mengikuti wazan atau mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Kemudian fataha yaftahu mengikuti pola fa'ala yaf'alu. Sampai hasiba yahsibu mengikuti pola fa'ila yaf'ilu. Nah ini kalau rumus dari keenam wazan ini itu yang pertama fathul dhammin. Fathul dhammin itu apa? Di fathah fa'ala kemudian di kasroh. Ainnya yang di kasroh ya, ainnya. Fathul dhammin, fathah, dhamma, fathu kasrin, fathah kasroh, fa'ala yaf'ilu, fathatani, kasroh, fathah, fa'ala yaf'alu, sampai kasrotani, fa'ila yaf'ilu. Pak, muncul pertanyaan, Pak, atau Tat, ini gimana caranya menentukan? Dia itu masuk ke wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Pasti muncul demikian. Nah, dalam hal ini, dalam kitab manapun, saya itu belum menemukan, misalnya fa'ala yaf'ulu itu ketentunya ini. Kalimatnya ini, untuk ini. Enggak. Kita itu merujuk ke kamus semuanya, teman-teman. Jadi kita lihat kamus semuanya, ini masuknya wazan ke mana? Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Namun ada satu bab yang mana itu bisa dibuat pegangan untuk bahwa bab ini masuk ke sini misalnya. Di situ ada fathatani, fa'ala yaf'alu. Kapan kata kerja itu masuk fathatani atau fa'ala yaf'alu? Didengarkan. Ketika akhir kalimatnya itu berupa huruf halqi. Huruf halqi itu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Satu misal, fataha. Itu huruf akhirnya kan ha. Mana'a, huruf akhirnya kan ain. Apalagi? Sabaha, huruf akhirnya kan ha. Jadi setiap kalimat kok huruf akhirnya itu huruf alqi, maka dia mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Seperti fataha yaftahu. Qara'a yaqra'u. Karena qara'a itu huruf akhirnya adalah hamzah. Jadi ketika huruf akhirnya adalah huruf alqi, maka dia masuk ke bab ketiga ini, fa'ala yaf'alu atau fathatani. Tayyib. Nah, teman-teman, apa yang perlu dipahami di sini ya? Apa yang perlu dipahami untuk pemula atau bagaimana caranya seorang pemula itu belajar sorof? Itu yang pertama, teman-teman itu bisa mentasrif minimal bisa mentasrif atau merubah. Bisa ya? Ya. Tolong di-mute terlebih dahulu. Akhi Amar Ma'ruf, Thayyib, khalas. Minimal teman-teman bisa mentasrif, artinya bisa merubah bentuk pertama sampai selesai. Satu misal di sini ya. Bisa dilihat di PPT atau di PDF-nya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan waf'alan fawa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Silakan diperhatikan dan bisa diterjemah ya. Bisa diterjemah. Saya akan terjemahkan
Fa'ala itu terjemahnya apa? Yaf'ulu itu terjemahnya apa? Fa'lan itu terjemahnya apa? Fa'ilun itu terjemahnya apa ya? Fa'ala itu terjemahnya dia laki-laki sedang melakukan. Yaf'ulu, fa'ala tadi telah ya, telah melakukan, afwan. Fa'ala telah melakukan. Yaf'ulu, dia laki-laki sedang melakukan. Dia laki-laki sedang melakukan. Fa'lan, perlakuan. Nah, ini sudah masuk ke kata benda. Fa'lan, perlakuan. Wa maf'alan artinya sama, perlakuan juga. Fahuwa itu hanya sebatas untuk lagu saja ya. Kalau mau artinya dia laki-laki. Fa'ilun orang yang melakukan. Fa'ilun orang yang melakukan. Wadaka itu juga sama. Untuk tambahan lagu aja. Kalau pengen mengetahui artinya adalah itu. Maf'ulun sesuatu atau orang yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan. Uf'ul lakukanlah. Uf'ul lakukanlah. La taf'ul jangan melakukan. La taf'ul jangan melakukan. Maf'alun, maf'alun tempat atau waktu melakukan. Tempat atau waktu melakukan. Mif'alun alat untuk melakukan. Mif'alun alat untuk melakukan. Jadi kalau kita praktek pada wazan ini, satu misal, nasoro yansuru nasron, wa mansoron fahuwa nasirun, wadhaka mansurun, unsur la tansur, mansorun mansorun, minsorun. Jadi misalnya nasoro artinya apa? Dia laki-laki telah melakukan. Yansuru, dia laki-laki sedang melakukan. Nasron, pertolongan ya teman-teman. Jadi nasron itu sudah berubah menjadi apa? Artinya pertolongan. Waman soron sama artinya pertolongan. Bahwa nasirun. Nasirun artinya apa? Nasirun Orang yang menolong. Naam sahih. Nasirun orang yang menolong. Mansurun Yang ditolong. yang ditolong. Unsur Tolonglah. tolonglah. La tansur Tolonglah, Jangan tolong. jangan menolong. mansorun mansorun. Tempat atau waktu Tempat waktu menolong. menolong, Minsorun. alat Alat untuk menolong. menolong. Oke. Kadang kata benda itu terbuat dari isim alat, teman-teman. Satu misal, miftah. Miftah itu akar kata dari fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fawa fatihun wadaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Secara arti, miftah itu adalah alat untuk membuka. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kunci. Nah, sahih. Tayyib, tilkah ya asyarah al-wajiz, penjelasan singkat. Hal indakum soal qabla atadrib. Apakah ada pertanyaan sebelum praktek? Ustadz, saya lagi. Nah, Tadi Ustadz untuk yang pertama tadi mujarrad, yang fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ala yaf'ilu, itu dari satu ke satu tadi punya arti sendiri apa gimana? Enggak. Enggak ya? Sama. Nanti berubah artinya ketika mazid, ada tambahan. Insya Allah besok. Halaman setelahnya. Terus Ustadz, tadi untuk yang wajan ketiga, setiap huruf yang berakhiran huruf halki itu berubah ke wajan ketiga. Nah, terus kalau yang lain-lainnya itu apa ada juga ketentuan? Ketentuannya nggak ada sementara ini. Bukan nggak ada, saya belum pernah melakukan, tidak ada kitab khusus, melainkan langsung merujuk ke kamus. Hanya saja yang bisa dijadikan patokan itu wazan ketiga atau atau bab ketiga, fa'ala yaf'alu. Jadi hurufnya yang ketiganya kalaunya huruf halki berarti pakai wajan ketiga ya. Naam sahih. Selebihnya itu
Nuroji Ikutin ilal kamus. mu'jam. Selebihnya itu lihat kamus. Oke, makasih. Afwan. Ukhdir Rosi. Nah, Afwan, Ustaz ajarkan adanya untuk ngafalin biar mudah gimana? Oh iya, Syukran. Afwan. Nadanya, oh iya sih, ada yang belum tahu nadanya ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Gitu boleh? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Lagunya bebas, Ukhti Rosi. Nah, sorof. Lagu sorof. Nanti bisa Ukhti dengarkan berkali-kali. Oke, Ukhti Nurul. Nah, Ustaz, Ya, gini Ustaz, di wazan nomor 4 dan 5 itu kan ada yang kosong ya Ustaz. ya. Jadi setiap kata kerja yang mengikuti wazan tersebut itu juga tidak terisi Ustaz. Ya, nggak ada. Hmm. Nah, Ya, misalnya Ustaz. tidak ada. Jadi satu misal fa'ila itu fa'ula misalnya hasuna. Hasuna itu artinya bagus. Sesuatu yang dibaguskan itu tidak ada dalam bahasa Arabnya. Alat membaguskan itu tidak ada. Makanya di situ tidak disebutkan. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Saya kirim lagunya ya, biar nanti yang belum tahu bisa dengarkan. Nah, ini. Tayyip, kelas ya. Ada yang bisa praktek? Nanti akan saya tanya terjemahnya juga. Oh ini, saya berikan wazannya. Ini aja, ini aja. Tayyip, ya, itu nanti teman-teman tasrif ya. Minimal 2 sampai 5. 1 sampai 5. Kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan fawa kharijun wa dzaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun mikhrajun. Ya jawis biar sama. Kita kasih warna. Tayyib, hal ahada minkum yasta'id? Apa ada yang udah siap? Tayyib, Akhi Haidar. Pasti ini Al-Mahad. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal Akhi Nasoro. Nasara yansuru nasran wa mansarun fahuwa nasirun wa dzaka mansarun unsur la tansur mansarun minsarun. Dah cukup. Orang yang menolong bahasa Arabnya apa? Orang yang menolong nasirun. Pertolongan.
pertolongan. Nasron. Sahih. Tolonglah. Unsur. Nah, sahih. Sekarang qatalah. Mana? Qatala yaqtulu qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Nah, pembunuhan bahasa Arabnya apa? Qatlan. Tempat pembunuhan. Maktal. Nah, sahih. Terakhir, kanasa. Karena saya nusu naksa Kansan. karena saya kansan wa maknasan bahwa kasinun wa dzaka maksunun wa dzaka Bahwa maksanun kanisun. bahwa kanisun karena saya nusuk kansan wa maknasan bahwa kasinun wa dzaka Kanisun. Kanisun. Bukan kasinun. bahwa karena saya nusukan san wa maknasan bahwa kanisun wa kanisun iknis latak uknus lataknus Maknasun. Miknasun. Naam, sahih. Miknasun terjemahnya apa? Sapu. Sapu. Karena berupa isim alat. Orang yang menyapu? Orang yang menyapu kanisun. Sesuatu yang disapu? Sesuatu yang disapu maknusun. Nah, sahih. Walan ukhti Rosi? Nah, jarib ya Ustaz. Nah. Tafadhal khalaqo. Khalaqo yakhluqu khalqan wa makhlaqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Iya. Ukhluk la takhluq makhlakun mikhlakun. Nah, sahih. Taroka? Oh iya, sebentar. Orang yang menciptakan. Orang yang menciptakan kholikun. Sesuatu yang diciptakan? Makhlukun. Ciptaan? Mahlakon. Ciptaan kholqon, ya. Kholqon. Nah, sahih. Sekarang kanasa coba. Kanasa yaknusu kansan wa maknasan fahuwa kanisun wa dzaka maknusun uknus la taknus maknasun miknasun. Nah, sahih. Orang yang menyapu bahasa Arabnya apa? Orang yang menyapu. Maknasun. Laisa. Kanisun. Sesuatu yang disapu? Maknusun. Sapu? Miknasun. Nah, sahih. Jangan menyapu. La taknus. Sapulah. Uknus. Nah, sahih. Khalas ukhti Rosi. Al-akhar man alladhi yurid ayu jarib. Akhi Musta'in, anta turid an tujarib. Masih ngapalin ini ya. Gak apa-apa sambil baca. Labas. Coba Nasoro.
Nasoro yang suru nasron wa mangsoron fahuwa nasirun wa dzaka mangsurun ungsur la tangsur mangsorun mingsorun. Sahih. Taroka Tarokayat ruku tarokayat ruku tarkan. tarkan wamar Wamat talan wamat rokan. wamat rokan fahuwa nakirun ya. Tarikun. Oh, fahuwa tarikun wadaka Matrukun. afrukun ufruk la Utruk. tafruk la tafruk Utruk maf'aluk lat. Hurufnya tetap. Utruk la tatruk. utruk la tatruk makrukun mikrokun. Naam sahih. Jadi hurufnya tetap ya. Hurufnya tetap. Taroka itu artinya meninggalkan. Ya. Kalau orang yang meninggalkan, bahasa Arabnya apa? Tarikun Sesuatu yang ditinggalkan, matrukun matrukun. Tinggalkanlah. utruk Jangan meninggalkan. la tatruk Peninggalan. peninggalan. Apa ini? Peninggalan. Kalau pertolongan itu nasron. Nasoro telah menolong, yang suruh sedang menolong. Nasron pertolongan. Kataba menulis, yaktubu sedang menulis, kitabatan tulisan. Kotala membunuh, yaktulu sedang membunuh, kotlan pembunuhan. Taroka telah meninggalkan, yatkurku telah sedang meninggalkan, tarkan. Oh, tarkan berarti ya. Tarkan. Tarkan peninggalan. Naam sahih. Tayyib, khalas. Wal akhar man alladhi yurid ayu jarrib. Akhi Izzuddin, tafadhol. Akhi Izzuddin. Kataba. Naam sahih, tafadhol. Kataba yaktubu. Kaptan. Wa maktaban. Fahuwa katibun. Wa dzaka maktubun. Uktub. La taktub. Maktabun, miktabun. Naam sahih. Coba ditasrif. Rosama. 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 Fi'il mudhari'nya lupa Tat. Yarsumu. Ya, tinggal ditasrif, disamakan. Rosama yarsumu. Fa'ala yaf'ulu. Rosama yarsumu. Rosama yarsumu. Rosman. Mamas roman. Fahuwa rosimun. Wadaka Marsumun. 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 Ursum. La tarsum. Marsamun. Marsamun. Mirsamun. Tayyib. Mirsamun. Rosama artinya apa, Rosama? La adri Tat. Coba dilihat di kamus. Tahu kamusnya? Tahu di sini. Teman-teman kalau mau lihat kamus, di kamus Ain. Kamus yang ini. Kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Saya tak carikan di Play ya. Kamus Ain. Jadi di developernya ada Ainnya. Di situ ada fi'il amarnya juga, ada isim fa'ilnya juga. Baik, akhi Amar Ma'ruf. Naam, Ustaz. Baik, coba di tasrif akala. Akala yaktulu akalan wa maktalan bahwa akilun wadaka maktulun uktul taktul makalun maktalun. Jadi uktul. Kul. La takul. Kul laktul maktalun miktalun. Oke, tadi kotala sekarang kotala.
Qatala yaqtulu qatalan wa Qatlan. maqtalan qatlan Mm. Wa maktalan. wa maqtalan bahwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Nah, sahih. Bahasa Arabnya pembunuhan apa? Qatala. Bukan. Tadi Akhi Amar Ma'ruf sempat menerjemah apa yang saya terjemahkan ketika fa'ala yaf'ulu fa'lan. Enggak, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Besok disiapin ya bukunya sama pulpennya. Kalau ndak disiapkan ya nanti kayak lewat gitu aja. Ya. Apa Akhi Musta'in pembunuhan bahasa Arabnya apa? Pembunuhan. Iya. Maktalan tadi. Nah, qatala. Bahasa Arabnya pembunuhan qatala. Maktalan. Mamaktalan. Satunya lagi? Qatlan. Nah, itu terjemahnya pembunuhan. Orang yang membunuh? Qatal. Qatilun. Qatilun. Orang yang dibunuh? Maktulun. Maktulun. Tayyib. Jangan membunuh? La taqtul. La taqtul. Tayyib. Tayyib, alhamdulillah li'anna waqtana qad intaha hayanah tatib dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla nahtatim hal indakum soal? Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Yakfi Ustaz. Yakfi. Tayyib. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum. Wa inni la samikum wa udra ala zallati lisani wa asarati kalami. Syukran jazilan ala kulli istimamikum. Wallahu mafiq ila uqamitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Afwan. Sama-sama.